Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kami dari komunitas Dai Digital Kabupaten Karo yang dinaungi oleh Yayasan Islam Ummul Quran Al Hikmah Kabupaten Karo. Pada hari Jumat ini kami mereview sebuah masjid yang ada saat ini yang baru dibangun, baru selesai, yaitu masjidnya namanya Masjid Husnul Khotimah. Untuk kelanjutannya, kejelasannya, saya sebagai pembawa acara, Fahmi Perangin-Angin, ingin menanyakan kepada Ustadz yang sudah kita koordinir untuk menjawab apa yang kita pertanyakan masalah masjid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ini adalah masjid yang begitu megah untuk yang ada di Kabupaten Karo di Kota Brastagi, ya, Ustadz? Iya, Ustadz. Iya, benar sekali. Jadi untuk kelanjutannya, Ustadz, untuk melihat bagaimana siapa sih pemeran ataupun ibaratkan pencetus utama terbangunlah Masjid Husnul Khotimah ini. Ya, baik Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, pada saat ini kita bersama dengan tuan-tuan guru kita dan orang-orang hebat bersama kita. Perlu kita ketahui, kami ucapkan terima kasih wabil khusus Kecamatan Brastagi kepada Bapak Kapolres Kabupaten Karo, yaitu Bapak AKBP Wahyudi Rahman, yang telah selama ini masa bertugasnya di Kabupaten Karo, telah memberikan renovasi masjid yang sangat mewah dan megah, yaitu Masjid Husnul Khotimah yang terletak di Desa Sempajaya, ya Pak ya? Nah. Desa Sempajaya, tepatnya di jalan lintas Medan Brastagi Kabanjahe. Jalan lintas nih Pak ya? Benar. Nah, jadi di sini kita bersama Ketua Umum Badan Kemakmuran Masjid Husnul Khotimah, Ustaz. Nah, jadi di sini kita langsung tanya aja langsung sama kepada Ketua, bagaimana sih sejarahnya? Kita flashback kembali, putar ke belakang, bahwasanya masa-masa hari itu masjid ini belum berdiri kokoh dan megah, Pak. Jadi di sini Bapak bisa kenalkan diri dan berbincang bagaimana sejarahnya berdirinya Masjid Husnul Khotimah ini, semegah ini dan sekeren ini di Kecamatan Brastagi ini, Pak. Silakan Pak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Ketua Umum BKM Masjid Husnul Khotimah, nama saya Ibda Muhammad Hamzah. Sedikit saya menjelaskan tentang riwayat masjid kita ini, bahwa dulu sebelumnya masjid ini sudah ada. Nama masjid ini yaitu Masjid At-Taqwa. Dan ini merupakan aset Polres Tanah Karo, dibangun di atas aset milik Polres Tanah Karo. Selanjutnya pada tahun 2023, sekitar bulan Mei, masjid ini direnovasi dan diubah pembangunannya, Renovasi total Pak ya? renovasi total, dan selanjutnya setelah masjid ini selesai dibangun, diubah menjadi namanya Masjid Husnul Khotimah. Dan masjid ini dibangun diprakarsai oleh Pak Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman. Pada saat itu kami membentuk tim BKM Masjid, dan pada masa itu masjid masih masjid yang lama, At-Taqwa. Kami mempunyai rencana untuk merenovasi masjid. Berhubung masjid ini merupakan aset dari Polres Tanah Karo, sehingga kami pengurus menghadap kepada Bapak Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman meminta izin untuk merenovasi. Namun Pak Kapolres AKBP Wahyudi Rahman menyambut baik apa yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau sangat mendukung atas gagasan dan ide-ide yang akan kami laksanakan. Selanjutnya Pak Kapolres memerintahkan kepada kami untuk merancang semua rancangan untuk pembangunan masjid, dari mulai bangunan hingga sampai ke anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid tersebut. Dan syukur alhamdulillah, masjid atas dukungan dari Pak Kapolres dan donasi dari masyarakat, umat Islam pada umumnya,
dan masjid ini selesai hingga saat sekarang ini. Demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Sekilas sejarah berdirinya masjid kita ini, Masjid Husnul Khotimah. Di sini karena berdiri di lahan aset Polres Tanah Karo, Pak. Ini diperuntukkannya hanya khusus untuk jajaran Polres atau untuk umum nih, Pak? Ini menarik nih, Pak. Benar. Dan seperti pesan dari Pak Kapolres bahwa masjid ini walaupun dibangun di atas aset Polres Tanah Karo, namun digunakan untuk masyarakat umum, umat Islam umum dari mana saja, bukan harus personil Polres Tanah Karo saja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa sudah kita jelaskan bahwasanya Masjid Husnul Khotimah ini Ustaz berdiri di aset Polres Tanah Karo, tapi secara kegunaannya diperuntukkan untuk umum Ustaz. Nah, kita lihat di sini ada lapangan parkir yang sangat luas dan ini akan kita review satu persatu. Begitu juga ada kantin, ada joglo yang ingin beristirahat dan sholat sambil meregangkan otot. Dan di sini juga bisa juga untuk penginapan ya Pak ya. Insya Allah. Ada juga rumah tapis. Di sini juga ada beberapa pengurus juga. Di sini ada abang kita ini dari kepolisian juga Bang ya, yang pengurus dari jajaran BKM. Dan ini ada ustadz kita di bidang imarah, kemakmuran, masjid. Dan ini ada wak kita, Nazir ya kan? Wak Nazir. Siapa nama Wak? Gak usah tegang-tegang kali Wak? Oh, Mari Fendi, inilah dia. Begitu juga ada ustadz-ustadz kita yang mengisi setiap Jumatnya. Begitu juga ada ustadz kita Zahrawi Al-Mandili yang sudah terletak. Mari Ustadz, nanti ketinggalan gambar Ustadz. Jadi untuk Ustadz Fahmi sudah kita perkenalkan secara detail awal sejarahnya. Bisalah kita review untuk lapangan parkir, kantin, dan begitu juga untuk rumah tafisnya. Oke, siap. Silakan Ustadz. Oke. Ada joglo di bagian masjid ini. Ada joglo di bagian masjid ini. Joglo kita ada 2 untuk saat ini. Insya Allah kedepannya ada penambahan, kan gitu betul? Insya Allah. Nah, insya Allah ada penambahan dari joglo. Dan ada juga kita sediakan kantin. Nah, yang insya Allah higienis dan halal. Nah, oke. Mari. Di sini juga masih ada parkir untuk kita semua. Ini salah satu pengunjung kita. Ini dia. Ini salah satu pengunjung kita. Dari mana tadi? Dari Medan. Suasana lagi. Selamat menikmati liburan ya Pak. Jadi kami dari komunitas DAI Kabupaten Karo, Pak. Jadi kita buat kegiatan konten dakwah setiap hari Jumat. Hari Jumat karena jam 4 kita buat konten dakwah. Jadi kita safari ke sampaikan juga nanti kita sampaikan salam kami sama keluarga di Medan bahwa di sini kita punya konten dakwah untuk membesarkan dakwah di kami. Jadi setiap Iya, Pak. Alhamdulillah masjid kita ini Pak yang memprakarsai Pak Kapolres Kabupaten Karo. Jadi inilah yang ada. Bagaimana sebagai Bapak pengunjung untuk reviewnya kesannya yang sudah duduk di sini? Gimana, Oh Pak? iya, makasih Pak. Pesannya Pak. Pesannya. Mungkin bisa dimasukkan nama pengurus, masukkan. Di sini tempat nyaman, apa di pinggir jalan besar nih kan. Jadi apanya lengkap, fasilitasnya. Apalagi bisa istirahat disiapkan di kantornya kan. Ini yang keberapa Bapak singkatnya Pak? Baru pertama. Baru pertama. Iya. Dapat kesan yang menarik ya Pak? Menarik ya. Kita berbincang dengan Bapak siapa Pak? Pak Fadlan. Pak Fadlan ya, dari Medan. Dari Medan. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ini adalah pengunjung kita Pak Fadlan dari Medan yang telah menikmati joglo yang sudah kita sediakan para pemirsa. Masih banyak lagi. Nih, kita ada kantin. Nih. Nah, jadi kalau datang ke Kabupaten Karo tidak lagi ragu dengan kantin yang sudah disediakan. Nah, para pemirsa jangan repot cari makan sana sini, khawatir sana sini. Ini sudah ada. Halal Thayyiban yang berada di Masjid Husnul Khotimah. Nih. Nah, dan
para kokinya, para koki handal semua ini. Nah, insya Allah yang makan di sini nagih. Nah, ini dia. Ini yang sudah disediakan di masjid. Ini ada. Walaupun beradanya di Brastagi pemirsa, mie-nya tetap Jakarta. Ya. Orang dari Jakarta kalau nggak bisa makan mie Jakarta, tapi dia bisa merasakan mie Jakarta. Nah, ini adalah pengusaha dari mie Jakarta ini. Asal dari mana, Bang? Oh, alhamdulillah. Betul pemirsa, dari Jakarta. Nih, nggak jauh, nggak kita duga rupanya pengusahanya dari Jakarta. Nah, ini ada nasi goreng seafood. Nah, di sini ada beberapa menu spesial. Di nasi ada pecel lele, nila nasi urap, ayam penyet, bebek presto ataupun mie ayam nasi goreng seafood. Ini yang ada menunya di kantin kita. Terus kita juga ada kedai jajanan untuk anak-anak pemirsa. Mie, kopi, susu tersedia semua. Jadi apa yang pemirsa butuhkan ada di sini. Dan insya Allah ternyata pemirsa luar biasa masjid ini. Juga akan dibangun sebuah penginapan. Betul Pak BKM? Insya Allah luar biasa. Tempat nyaman, penginapan ada, parkir lebar luas, masjidnya indah, kantinnya lengkap. Maka dari itu pemirsa, kami mengabarkan, mari segera datang ke Brastagi singgah ke Masjid Husnul Khotimah yang berada di Jalan Pencarian Jalan Lintas ke Medan, Jalan Jamin Ginting. Sekian review kami. Nantikan review lanjutannya. Ya. Belum lah. Ternyata kita juga pemirsa ada toilet umum. Seandainya dia nggak sholat, ingin mau ke kamar mandi, kita juga sediakan toilet umum pemirsa. Nih, ini pemirsa, toilet umum kita. Dan masih ada lagi pemirsa. Ternyata di belakang masjid ini juga ini masih ada halaman yang begitu luas. Nah, yang insya Allah ini akan berkembang lagi pembangunannya. Nah. Oke pemirsa, kita review bagian masjid. Oke. Pemirsa, kita akan review bagian dari masjid. Oke, mari. Nah, ini tampak luar dari Masjid Husnul Khotimah. Nah, ini tampak luarnya. Ini adalah bagian perempuan. Nih, ayo, mari. Nah, oke. Alhamdulillah, ternyata pemirsa di Masjid Husnul Khotimah ini juga disediakan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nih, bisa pemirsa lihat, tuh lihat ke sana. Lihat gunung, tuh pemandangan. Ayo, terus. Ayo, putar ke sini. Oke, ini. Nah, itu ada lapangan tembak Polres Tanah Karo. Masih aktifnya tidak tahu. Nah, terus. Nah, inilah. Jadi anak-anak kita pemirsa belajar di TPA Masjid Husnul Khotimah ini, anak-anak belajarnya akan betul-betul serius karena dia apa? Melihat pemandangannya saja dia udah senang pikirannya, apalagi dia belajar di sini sudah pasti senang, dan belajar pasti akan mudah menangkap dan menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya. Sekian review TPA kami. Inilah gedungnya. Nah, TPA ini di lantai 2. Untuk dari apa? Jadi kita review dari luar aja. Ada masih dikunci pemirsa, masih original setelah dibangun. Oke pemirsa, sekian yang dapat kami beritakan. Mari kita review bagian dalam masjid dari sebelah sini. Untuk masuk ke dalamnya, ayo. Nah. Mana? Oke, ini bagian masjid kita. Ayo, mari kameramen agak dekat. Nah, biar tahu para pemirsa kita, ternyata pintu kita sliding ke samping. Nah, seperti ini. Oke, mari kita review bagian dalam.
Oke, alhamdulillah ini bagian dalam masjid kita sangat nyaman dan luar biasa pemirsa. Wah, ayo bisa di-review. Inilah bagian masjid kita, ini bagian imam, ini bagian mimbar untuk khotib. Nah, dan di atas juga begitu banyak kaligrafi Asmaul Husna, ini pemirsa. Tuh, ada lampu kristalnya. Oke, baru di belakang juga ada bagian perempuan pemirsa. Nih, seperti inilah kenyamanan masjid kita, full dengan bangunan kaca. Jadi transparan keluar pemirsa. Sekian untuk bagian dalam. Langsung kita menuju ke kamar mandi. Ternyata yang luar biasa lagi pemirsa, ini jarang dijumpai ini. Ini jarang sekali ini pemirsa. Ada kotak infak berupa peti mati jenah. Pemirsa nih ya, ini mengingatkan kita bahwasanya esok kelak di akhirat, amal inilah yang akan kita bawa pemirsa. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tetap inilah tempat kendaraan kita, bukan Alphard yang kita miliki, tetapi ini kaki 4 nanti yang membawa kita ke kuburan. Mari pemirsa, ini satu motivasi untuk kita, begitu dimasukkan ingat akhirat. Mari pemirsa, kita lihat. Oh ya, ini ada prasasti. Ayo, mari kemarin main. Ada prasasti. Oke, mari dekatkan. Oke, sudah nampak? Ini adalah prasasti dari Pak Kapolres Tanah Karo, Bapak Wahyudi Rahman Esa, SIK MM, AKBP. Ini dia, pemirsa. Ini prasastinya dari Bapak Kapolres. Kita review kamar mandinya pemirsa. Ini yang utama. Di mana-mana masjid rata-rata kamar mandinya enggak higienis. Ayo mari. Oke. Mari. Wah, ternyata pemirsa, untuk memasuki kamar mandi udah seperti memasuki kamar mandi hotel pemirsa. Wah, ini dia. Sini pemirsa mari. Airnya lancar. Airnya segar, dingin. Nih kamar mandi laki-laki ada 3 pemirsa. Ini kamar mandi laki-laki. Kalau tempat wudhu untuk 10 orang bisa sekali pemirsa. Nih tempat wudhunya. Oke. Nih. Oke, air lancar pemirsa. Jadi sudah, air tidak ada kendala karena kita lagi ini airnya sumur bor. Oke. Dah, lanjut pemirsa. Ayo kita ke kamar mandi perempuan, tapi kita reviewnya dari luar aja. Kamar mandi perempuan? Oh, di samping. Ada nggak ya? Oke, pemirsa. Dari luar aja. Ayo, dari luar. Ini adalah tempat wudhu wanita. Nih. Jadi pemirsa, kita nggak akan masuk. Nah, jadi entah ada orang di dalam, tetapi inilah kamar mandi wanita. Tidak jauh beda dengan apa yang ada di tempat pria. Memasuki kamar mandi sudah seperti memasuki kamar mandi hotel bintang 6. Sekian pemirsa yang dapat kami sampaikan, dan saya akhiri sebagai pembawa, sebagai pemberita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.